Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah membooking tempat untuk saf di hari Jumaat? Makruh membooking tempat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Makruh, karena saf dimiliki oleh orang-orang yang mengejar keutamaan. Siapapun yang datang lebih awal, dia berhak mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Makanya dalam kitab-kitab disebutkan salah satu yang makruh juga di masjid adalah membooking tempat dengan meletakkan kopiah. Jadi ada model, Pak. Ini tempat saya. Jadi ditaruhnya kopiahnya, Pak. Atau ditaruhnya ridaknya, atau ditaruh sesuatu, ditaruh di saf awal. Orangnya enggak ada. Jadi dia mau membooking, jangan ada yang berdiri di sini, jangan ada yang duduk di sini. Subuh dia taruh, duhur nanti dia baru datang. Duhur dia taruh lagi, nanti baru asar datang. Makruh. Itu malah menyebabkan kebencian. Ya, tidak dibolehkan. Untuk diri sendiri aja enggak boleh, apalagi untuk orang. Jadi enggak boleh datang di hari Jumaat lalu kita lebarkan sayap kita duduk model begini. Supaya ada teman yang sedang ini dengan makruh, tidak boleh. Karena melanggar keutamaan siapa yang datang lebih awal, dia yang berhak mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Jadi tidak dibolehkan. An-nadhafatu minal iman, kebersihan dari iman. Yang pertama yang mau saya kasih tahu bahwa itu bukan hadis, tapi sudah dianggap hadis. Jadi itu bukan hadis, itu hanya kata-kata mutiara, tapi orang-orang menganggapnya bahagian daripada hadis, dan itu menyeluruh, Pak. Guru-guru pun mulai mengatakan, ingat hadis Nabi, an-nadhafatu minal iman, sebahagian kebersihan sebahagian dari itu bukan hadis. Bahkan saking palsunya, kalau kata Ustaz Adi Dayat, dalam kitab hadis palsu pun enggak ada. Tapi walaupun begitu maknanya benar, maksud maknanya benar, konteksnya benar. Yang ada hadis yang mirip dengan itu, al-ghuslu syatrul iman. Bersuci adalah sebahagian daripada iman. Maksudnya berwudu, bersuci bahagian daripada iman. Maksudnya apa? Enggak sah ibadah tanpa bersuci. Namun konteksnya benar bahwa memang bersuci itu nomor satu, baru ibadah kita diterima. Tapi kotor belum tentu tidak suci. Baju kuning tapi enggak bermasalah, enggak ada najis, enggak ada masalah, yang itu tetap dianggap suci, namun tidak baik. Itu saja, tidak baik. Tidak baiknya apa? Mengganggu kenyamanan orang. Tetap nilainya berkurang, Pak. Jadi kalau pergi jamaah dengan baju kotor, walaupun enggak kena kencing, enggak kena apa-apa, maka tetap dia tidak bisa menyempurnakan pahala yang dia dapat. Jadi tetap nomor satu itu bersuci. Maka dalam kitab-kitab fikih tetap taharah nomor satu, baru belajar ibadah salat yang lain. Di mana-mana kebersihan nomor satu diperhatikan. BKM menyediakan tempat khusus untuk para pembesar contohnya di depan, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Untuk para pemimpin tidak dibolehkan untuk menyediakan tempat khusus. Karena saf awal, siapa yang datang lebih awal. Cuma yang boleh ditempatkan khusus, yaitu di belakang imam, itu orang-orang yang bisa menggantikan imam. Jadi bukan presiden, karena presiden tidak bisa ganti imam, Pak. Kecuali presidennya seperti Erdogan, Al-Fatihahnya bagus. Kita suruh sediakan tempat untuk pemimpin, gubernur, bupati, semayang antum. Enggak perlu sediakan. Di belakang imam sediakan untuk orang yang bisa ganti imam. Di situ orang alim, orang saleh, itu disuruh sediakan, jangan kita rebut di situ pula. Nanti begitu imam bermasalah, kita yang awam-awam enggak bisa ganti. Itu yang boleh. Selain daripada itu enggak boleh booking
tempat untuk para pembesar tidak dibolehkan. Ya. Kecuali pembesar itu termasuk orang saleh yang bisa menggantikan imam. Batal wudu di tengah-tengah salat di hari Jumaat, keluarnya ke samping atau ke belakang. Hadis dari Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas datang ke dalam saf salat, beliau memarkirkan kenderaannya, kudanya, lalu beliau masuk ke dalam salat dari samping melintasi orang salat. Tidak ada yang menegurnya, tidak ada yang memperingatkannya setelah salat. Maka Imam Syafi'i juga imam-imam yang lain menyebutkan berdasarkan dalil itu, sesama makmum tidak masalah melewati. Sesama makmum tidak masalah. Jadi kalau kita batal di tengah salat, lewat saja ke samping. Enggak perlu dobrak ke belakang. Karena dobrak ke belakang mudaratnya lebih besar, Pak. Orang ini semua kayak gelombang semua, Pak. Ke samping saja. Cuma pastikan di samping itu ada jalur keluar. Ya, baik tanpa katruk ke dia hana tuho dia bian. Ya, sampai ke sana ada jalur keluar. Sampai ke sana bingung lagi kita. Wah, ada pintu dah kau. Ini bangai kita berarti. Ya. Boleh enggak? Boleh. Perlu enggak kita tahan tangan? Jangan. Sesama makmum enggak perlu tahan tangan. Makanya yang tahan tangan itu enggak pernah ikut pengajian. Ya. Begitu lewat makmum, sesama makmum ni batal dia di tengah saf. Biarkan dia lewat. Biarkan dia lewat. Jangan ditahan tangan. Cukup jaga HP sama kacamata di bawah, jangan diinjak sama dia. Itu saja. Jadi ke samping dibolehkan. Kecuali enggak ada pintu, baru ke belakang. Ada orang yang solat 2 kali. Jadi yang namanya solat hari raya itu dilakukan di 10 Zulhijjah kalau Idul Adha, 1 Syawal kalau Idul Fitri. Bagi orang yang solat 2 kali, kalau yang dimaksud dengan hari yang berbeda, itu haram. Hari Rabu solat, hari Khamis solat, berarti gonya 2 10 Zulhijjah. Bagi dia melakukan amalan 2 kali 10 Zulhijjah, padahal 10 Zulhijjah cuma ada sekali. Maka salatnya yang kedua, dia telah membuat syariat yang baru. Ya. Mana ada salat hari raya di hari raya kedua? Semua salat itu hari raya pertama. Tiba-tiba dia lakukan 2 kali. Ya. Dia mengira ini kan hari raya pertama juga untuk orang lain. Tapi masalahnya dia kemarin sudah 10 Zulhijjah. Kenapa hari ini dia 10 Zulhijjah lagi? Kecuali Allah menahan bulan dan matahari. Jadi nggak boleh kalau dilakukan di hari yang berbeda. Tapi kalau terjadi di hari yang sama, dia salat di masjid ini, pulang masih ada salat lagi di masjid satu lagi, dia ulang salatnya, itu boleh. Itu bukan melakukan salat 2 kali, tapi mengulang salat. Misalnya dia ingin ulang salat, atau dia merasa tidak nyaman salat di sana tadi, langsung balik, rupanya di masjid lain masih ada salat, dia masuk situ, itu di hari yang sama masih boleh. Kalau di hari yang berbeda haram, tidak boleh. Itu orang awam tidak boleh. Yang lebih pungu lagi, khatib 2 ke khutbah, orang Rabu khutbah, orang Khamis khutbah. Berarti khatibnya berarti kan 2 kali hari raya. Ini khatib apa lain tujuan kecuali amplop? Khatib gara-gara amplop kadang-kadang enggak khutbah 2 ke. Itu enggak boleh. Dia bagaimana dia melakukan hari raya dan salat atau khutbah sampai 2 kali? Enggak boleh. Memang kadang-kadang khatib demi amplop pungut sampai gaduh ini. Heran saya. Padahal amplop itu enggak perlu kita fikirkan, sudah dipikirkan sama panitia. Enggak usah sibuk-sibuk fikirkan amplop. Udah matang hendak fikir amplop. Mana terus? Ini begitu. Apakah tadi doa hendaknya jangan berlebihan dengan disusun seperti saja pantun, kecuali doa itu yang memang berasal dari maksur, yaitu dari doa-doa Nabi yang sudah tersusun rapi. Karena Nabi kalau nyusun sesuatu itu otomatis adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah. Makanya doa Nabi pun ada yang model saja. Contohnya beliau pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la yashfa'. Semuanya ain semua di ujungnya. Itu doa Nabi. Tapi Nabi tepat sasaran. Langsung memintanya walaupun bentuknya di ujung bentuknya saja, tapi langsung tepat sasaran. Jadi kalau bagaimana dengan salawat?
Salawat itu kan antara doa dan puji. Kalau salawat versi Nabi yang ada dalam hadis kan termasuk yang dalam tasyahud. Itu versi langsung yang Nabi sebutkan. Ya, yang dalam tasyahud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Nah, kemudian ada riwayat yang menyatakan ada sahabat yang berdoa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang kita baca dengan puji-pujian melalui kitab-kitab Barzanji, kitab-kitab bentuk puji-pujian al-madah ala Nabi, itu kan disusun dengan sajak. Kalau itu saya rasa tidak mengapa, karena bukan total berbentuk doa. Karena larangan tadi adalah larangan untuk berdoa. Itu lebih kepada puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma nanti apakah itu salawat yang versi hadis Nabi? Ya tentu bukan. Itu versi puji-pujian yang dibuat oleh orang yang merindukan Nabi. Dan tentu fadilahnya pasti berbeda. Nah, jadi saya rasa tidak sampai pada larangan pujian terhadap Nabi pun tidak ada larangan untuk dibuat seperti sajak-sajak yang menarik kalimatnya. Allahu a'lam bishawab. Qiraat dalam ilmu dialek Al-Quran itu dikenal dengan ilmu qiraat. Sebenarnya dalam qiraat yang dikenal ada qiraat sab'ah, tapi ada versi lain qiraat 10, bahkan ada daripada itu. Tapi yang terkenalnya qiraat sab'ah. Dan kita membaca qiraat Warash apa Hafaz itu. Itu ada qiraat Warash, ada Hafaz, ada Qalun dan macam-macam. Salah satu model seperti membaca wadduha itu qiraat. Kenapa qiraat itu muncul? Karena munculnya dialek-dialek orang Arab yang berbeda-beda dulu, Pak. Jadi ketika mereka baca Al-Quran, kan Quran tidak ada, awal diturunkan tidak ada titik, tidak ada baris. Titik tak ada, baris tak ada. Cuma bisa dibaca oleh orang Arab karena mereka tahu langsung begitu ini ditulis itu maksudnya tahu. Dan setiap daerah itu punya dialek masing-masing, punya lahjah yang berbeda. Di situ mulai munculnya dialek-dialek yang berbeda. Bapak ke Sudan, ke Lebanon, ke Yaman, Libya, itu bahasa Arabnya sedikit-sedikit berbeda. Sedikit-sedikit cara mengucapkannya berbeda. Walaupun semuanya bahasa Arab. Nah, itu muncul. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bolehkah itu dibawa oleh imam di dalam salat? Sebenarnya boleh saja dalam hukum, karena tidak mengubah makna. Karena kesujuh dialek itu adalah dialek yang sah. Sebenarnya boleh-boleh saja. Cuma imam yang bijaksana itu tidak akan membawa dialek-dialek itu di tengah masyarakat yang akan menimbulkan fitnah. Jadi kalau masyarakatnya awam, jangan sampai masyarakat imam teka puhoi baca yang benar. Padahal masyarakat itu juga benar. Jadi sebaiknya tidak dibaca kalau di tengah-tengah masyarakat awam. Kalau mau baca ya di pesantren-pesantren itu. Jadi tidak lagi menimbulkan mengganggu kekhusyuan orang, Pak. Membaca sesuatu yang berbeda dengan bacaan selama ini. Langsung orang setelah itu mengatakan ulang solat, enggak sah solat, enggak sah. Apalagi sampai membacanya dalam Al-Fatihah. Jadi kalau di kalangan orang-orang yang sama-sama mengerti, mengapa tetap sah. Bacaan astaghfirullah seharusnya tidak diawali dengan au. Jadi bukan astaghfirullah. Ya. Dan ghin itu bukan huruf qalqalah, tidak berbunyi gh-nya. Ya. Berbunyi gh. Jadi bukan jadi jangan gh-nya berbunyi. Begitu seharusnya dalam ilmu tajwid. Kita kadang-kadang kan sering yang bukan qalqalah. Ya, kita jadikan bunyi qalqalahnya bunyi. Jadi apalagi kalau ada bunyi waw, itu tidak ada malah dalam bacaan seharusnya astaghfirullah. Ya. Jadi kalaupun itu dibaca
dipahami oleh orang yang baca, maka bagi kita yang faham hendaknya mengingatkan bacaan itu. Jadi mungkin ada perkara-perkara yang kita banyak tahu tapi satu dua kita mungkin tidak tahu, maka perlu bertanya. Dan jangan marah Pak ketika kita diingatkan. Adakah doa supaya dipermudah, jangan dibuka aib di akhirat nanti? Dalam kalimat-kalimat Allah bahwa manusia ini ada dua model nanti yang dihisab oleh Allah. Ada yang hisabnya keras, yaitu dipersulit hisabnya, dan ada yang dipermudah, hisaban yasira. Di situ Nabi maksud hisaban yasira itu dalam tafsir, dia enggak dibuka aibnya. Ya, kalau kita baca tafsir Pak, dalam surah Al-Waqiah minta untuk dihisab dengan hisab yang ringan. Itu salah satu maksud daripada hisab ringan, tidak dibuka. Biarkan doa agar tidak dibuka aib. Karena hisab ringan itu Allah hanya meminta kepada mukmin untuk mendekat lalu berbisik-bisik dengan Allah. Enggak dibuka aib kita. Apa doanya Pak? Di situ doa hadis yang sahih, Allahumma hasibni hisaban yasira. Nabi mengucapkan itu kadang-kadang sebelum salam, kadang-kadang setelah salam. Itu hadis yang sahih. Allahumma hasibni hisaban di akhirat dengan hisab yang ringan. Kalau itu dikabulkan Allah, maka kita termasuk golongan yang tidak dinampakkan aib kita kepada orang. Karena sistem hisabnya nanti hisab yang hanya berbisik-bisik dengan Allah. Nah, itu boleh diamalkan Pak setelah salat. Allahumma hasibni hisaban yasira. Tapi kalau berdasarkan tuntunan tadi, ucapkan saja Allahumma hasibna, ya Allah hisablah kami, seluruh masjid ini ya Allah, seluruh kaum muslimin dan muslimat, hisaban yasira. Itu lebih mudah dikabulkan. Kalau mendengar seseorang meninggal dunia, ada yang mengatakan enggak boleh mengatakan husnul khatimah karena sudah lewat, enggak boleh lagi bilang husnul. Jadi begini, kebiasaan kita mengucapkan semoga husnul khatimah itu bukan memvonis bahwa dia husnul atau su'ul khatimah. Kalimat itu dalam kebiasaan kita adalah doa. Sebenarnya kita ingin mengatakan semoga amal salehnya diterima. Itu yang kita inginkan dengan kalimat semoga husnul khatimah. Tergantung adat mengucapkan itu oleh satu kaum apa yang dimaksud. Jadi tidak masalah untuk mengucapkan ya Allah sudah meninggal saudara kita, semoga husnul khatimah. Ini anak-anak pupu Pak, karena yang kita maksud semoga amal salehnya diterima, semoga dia termasuk orang yang diberikan surga, keringanan di alam kubur. Tidak masalah. Ada doa khusus tidak ketika mendengarkan orang meninggal? Doa tidak ada yang khusus, boleh doa apa saja. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Namun Allah mengatakan wa iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang mendapat musibah sebaiknya berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebiasaan kita hari ini mengirim innalillah di grup WA dengan stiker. Kita kirimkan stiker innalillah, sudah ada stikernya, kirim ke grup WA. Allah menyebutkan wa iza asabathum musibah qalu, kalau dapat musibah mereka mengucapkan, bukan stiker. Jadi boleh kirim stiker tapi sambil kirim ucapkan innalillah, maka kita dapat pahala. Kalau cuma kirim stiker enggak terucap, itu berarti kita enggak dapat apapun. Ya, jadi beda. Kirim boleh tetapi terucap. Sama kayak orang kirim WA ke kita assalamualaikum, enggak kita balas di WA itu dengan Waalaikumsalam, tapi kita nyaut langsung Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita nyaut sendiri. Itu sudah menjawab salam. Tapi kalau kirim stiker tanpa menjawab apapun, itu tidak disebut menjawab salam. Ini perlu diperbaiki. Asal kirim innalillah, kirimnya dengan ucapan, walaupun yang kita kirim bentuknya tulisan atau stiker tadi. Jadi enggak masalah Pak.
mengucapkan saya lihat terlalu itu terlalu berlebih-lebihan kalau mengatakan hanya ucap husnul khatimah. Nah, itu kan apa yang diinginkan. Sebenarnya diinginkan hanya doa untuk sejenazah, memindahkan jenazah. Nanti ada bab di belakang tentang hukum memindahkan jenazah. Cuma secara ringkasnya, memindahkan jenazah itu makruh kecuali pada perkara yang tidak mungkin ditolak mudarat. Contoh ya, seperti terjadi pelebaran jalan, terkena kuburan jenazah, maka dibolehkan memindahkan, dan itu pun dengan syarat tidak merusak kehormatan jenazah. Artinya tetap dipindahkan dengan baik, dikumpulkan. Tapi kalau pindahkan suka-suka tanpa alasan mudarat, tidak boleh. Pelebaran Pak Haji di Banda Aceh kena jalan, Ya, dibolehkan Pak. Kalau sifatnya jalan itu dibutuhkan, ya, maka kemudian kita pindahkan jenazah, dibolehkan dalam pandangan jumhur ulama, dengan syarat tidak menghilangkan kehormatan jenazah. Enggak boleh kita serak-serakkan tulang-tulangnya, enggak boleh, tetap harus dihormati. Maka harus kembali disolatkan atau dimandikan atau dibacakan, ini enggak ada, karena itu sudah selesai di waktu awal fardu kifayah. Bungkus saja, bungkus saja. Kalau kain kafan yang lama masih bagus, ya, arti masih bisa dibungkus, bungkus saja. Kalau nggak bisa lagi, mungkin sudah robek-robek, baru ganti dengan yang baru. Nggak ada doa-doa khusus, nggak ada proses-proses khusus, ya. Nah, jadi itu pun dibolehkan kalau seandainya sangat-sangat dibutuhkan, ya. Nanti dibahas di belakang bahwa memindahkan jenazah itu sebaiknya tidak dilakukan kecuali karena kebutuhan. Salat sunnah rawatib di masjid jamaah sudah selesai, azan sudah berlalu, kita salat sendiri, baik di rumah atau terlambat belakangan kita salat sendiri. Apakah masih berlaku rawatib itu, sunnah rawatib itu? Rawatib itu kuncinya, dia bukan penggiring azan, tapi dia penggiring salat wajib. Kapanpun salat wajib, tetap disunnahkan qabliyah dulu. Dan ini berdasarkan beberapa dalil. Nabi pernah terlambat bangun salat subuh ketika pulang dari medan perang. Di tengah perjalanan sudah hampir mendekati subuh, Nabi tidak tahan lagi, akhirnya rombongan disuruh istirahat. Lalu Nabi berkata, siapa yang menjaga agar kita salat subuh, yang membangunkan kita nanti, siapa yang bersedia? Bilal bin Rabah mengatakan, aku ya Rasulullah. Ternyata Bilal pun sambil berjaga-jaga tertidur di punggung untanya, di perut unta, bersandar ke unta. Bilal pun tertidur. Lewatlah semua salat subuh, dibangunkan oleh matahari. Rasulullah menegur Bilal, bukankah engkau mengatakan bahawa engkau menjaga kami? Kata Bilal, mohon maaf ya Rasulullah, aku pun tertidur. Nah, Rasulullah enggak marah karena tidur itu memang salah satu penyebab kita tertinggal salat subuh. Tapi kalau sudah salat subuh, setiap subuh tertidur, itu kurang ajar namanya. Jadi enggak apa-apa sekali-sekali. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah? Ini udah matahari udah naik, udah lewat waktu ni. Kata Rasulullah, bangun semuanya, berwuduklah, lalu kemudian salatlah qabliyah. Disuruh qabliyah dulu. Jadi semuanya lakukan qabliyah, baru melakukan salat subuh. Jadi qabliyah dan ba'diyah itu menempel pada salat wajib, bukan menempel pada azan. Jadi walaupun di masjid sudah selesai, tetap berlaku. Salat witir. Kita sudah salat witir, lalu melakukan, pergi ke satu tempat, masuk ke masjid, melakukan tahiyat. Apakah menggugurkan salat witir tadi? Tidak. Itu sama seperti tadi. Bolehkah melakukan tahajud lagi? Yang disengaja saja, kita sengaja memang untuk tahajud di tengah malam, tapi takut-takut enggak bangun, kita salat witir duluan. Masih boleh lakukan tahajud, tapi tidak lagi mengulang witirnya. Apalagi yang model salat tahiyat,
Salat tahiyat itu kan muncul tiba-tiba karena sebab, iaitu masuk masjid. Jadi salat tahiyat itu boleh lakukan kapanpun, bahkan di waktu yang haram, karena dia salat yang muncul karena sebab. Masuk masjid ada salat, enggak masuk, enggak ada salat itu. Duduk-duduk di teras masjid, enggak muncul salat itu. Begitu buka pintu masuk, muncul salat tahiyat. Dan itu tidak mengganggu witir. Tidak mengganggu witir. Artinya silahkan tahiyat, kalau mau wuduk lalu salat sunnah wuduk juga boleh, karena salat sunnah wuduk juga muncul karena sebab. Jadi enggak menggugurkan apapun dari witir. Dan jangan ulang witirnya juga. Mengqadha salat itu definisinya adalah salat di luar waktu. Jadi disebut qadha kalau salatnya dilakukan di luar waktu. Kalau masih di dalam waktu namanya i'adah. Kita ketinggalan salat duhur, tapi belum masuk waktu asar. Tertidur misal Pak, terbangun 3:30, jam 4 asar. Kita segera salat duhur, itu bukan qadha tapi i'adah. Sekarang pertanyaannya, bolehkah kita qadha ketika sudah masuk ke waktu yang lain, atau kita misal salat dulu yang SMA kita enggak. Masa-masa kita enggak salat. Masa-masa belum mendapatkan hidayah. Lalu hari ini kita taubat. Kita ambil salat zuhur. Tapi kita lakukannya di waktu asar. Bolehkah? Boleh. Karena yang namanya di luar waktu tinggal pilih waktunya suka-suka. Mana dalilnya? Nabi SAW pernah tidak salat dalam perang Khandaq atau perang Ahzab. Nabi pernah ketinggalan salat duhur, asar, maghrib dalam hadis. Jadi karena perang enggak berhenti, enggak bisa mundur. Akhirnya Nabi enggak sempat salat. Ketinggalan duhur, asar, maghrib. Isya baru berhenti, itu pun karena enggak ada lagi lampu. Seandainya masih ada cahaya, pasti perang lagi. Nabi melakukan semua salat yang ditinggalkan itu di waktu Isya. Beliau habis salat Isya, beliau qadha. Pertama ambil duhur, salam, beliau naik lagi, ambil asar. Setelah itu salam, ambil lagi maghrib. Beliau lakukan di semuanya setelah salat Isya. Maka dibolehkan untuk mengambil, tidak mesti salat duhur diqadha di waktu duhur, enggak mesti. Bagi bapa ibu yang banyak tinggal salat, wajib qadha. 4 mazhab mewajibkan qadha. Hanya segelintir kelompok ulama yang mengatakan enggak perlu qadha. Itu hanya pandangan mazhab Al-Zahiri, iaitu Daud Al-Zahiri bersama muridnya Ibnu Hazm, lalu diadopsi oleh orang-orang sebahagian hari ini, sebahagian kecil, terutama dari kaum Salafi yang menyatakan enggak perlu qadha, cukup taubat. Kalau taubatnya diterima, maka semua kesalahan pun diterima. Tapi ini dibantah oleh 4 mazhab. Jumhur ulama 4 mazhab sekaligus mengatakan wajib qadha. Wajib qadha. Jadi jangan sampai salat masa lalu setelah balik yang kita tinggalkan kita anggap enggak perlu qadha, walaupun kita sudah taubat, wajib qadha. Cara lakukannya ya begitu. Yakini berapa tahun kita tinggal salat, sekarang lakukan. Habis salat subuh, itu tunggu naik matahari dulu kalau mau qadha. Jadi jangan langsung. Tunggu naik matahari dulu. Habis salat duhur silakan, mau qadha duhur. Habis salat asar, qadha asar. Atau kumpulkan sekaligus. Habis Isya ambil untuk sehari, subuh, duhur, asar, maghrib, Isya. Tapi saya yakin 1000% yang model ngambil begini itu enggak khusyuk. Subuh 2, 4 duhur, 4 asar, sudah 10. Maghrib 3, 13. 17 rakaat Isya. 17 rakaat kita salat habis Isya untuk qadha, saya yakin enggak khusyuk. Yang 8 rakaat tarawih aja enggak khusyuk. Maka tidak baik salat begitu, karena inti salat khusyuk.
ambil saja berdasarkan urutan waktu, itu tidak mengapa. Tapi jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh, seakan-akan enggak ada hisab untuk salat. Karena itu yang dihisab pertama. Maka yang sudah taubat, tetap ambil salat yang dulu kita tinggalkan. Menarik salat Isya ke Maghrib, bolehkah? Boleh, tapi dengan beberapa syarat. Kalau kita yakin tujuan perjalanan kita melebihi 90 km. Mau ke mana dulu nih? Kalau dari sini ke Batu Pahat, takut pulang dari Batu Pahat enggak sanggup salat Isya, enggak boleh. 90 km Pak syaratnya. Mau ke Banda Aceh, takut nanti di jalan enggak bisa salat Isya, atau silakan tarik ke Maghrib. Syarat kedua, perjalanan itu tidak berbau maksiat. Syarat ketiga, boleh dilakukan setelah melewati tapal batas kampung. Enggak boleh lakukan di rumah sendiri. Jadi kalau mau ngambil, keluar terus dari rumah, salat di masjid kampung sebelah. Salat di masjid kampung sebelah. Enggak boleh salat di kampung sendiri, baik qasar maupun jamak. Yang tadi menjamak. Jadi itu syarat-syarat kalau terpenuhi dibolehkan. Kalau enggak terpenuhi itu enggak boleh menarik Isya ke Maghrib kalau perjalanan tidak mencapai 90 km. Niatnya, rencananya. Mentakhirkan salat Isya kan otomatis kita akan salat sendiri di rumah. Akan lebih bagus salat di masjid. Nabi menyuruh mentakhirkan Isya itu juga dengan berjamaah. Karena kasus ini, waktu Nabi keluarkan hadis yang menyatakan inilah waktu terbaik untuk salat Isya, itu sahabat nunggu dalam masjid, Nabi enggak keluar-keluar dari rumah. Baru keluar di akhir malam. Lalu Nabi membangunkan sahabat dan mengatakan, berwuduklah, dan inilah waktu terbaik untuk salat Isya. Jadi yang Nabi perintahkan tetap berjamaah. Kita hari ini kan sudah saya katakan tadi, banyak kendalanya. Pertama, bisa jadi enggak salat Isya. Yang kedua, kita lakukannya otomatis enggak ada lagi jamaah. Maka pilihan terbaik hari ini adalah salat di awal waktu. Kalau Nabi melakukannya tetap sahabat dengan sahabat berjamaah. Jadi bukan disuruh lakukan sendiri. Salat 5 waktu tetap berjamaah. Itu makanya susah dilakukan hari ini untuk ditakhirkan Isya. Maka ambillah yang awal waktu, itu lebih aman bagi kita. Adakah doa-doa khusus ketika memandikan jenazah? Kita siram air 3 kali ke rusuk kanan, 3 kali ke rusuk kiri, lalu 3 kali ke tengah. Sepanjang yang saya baca tidak ada doa khusus, Pak. Karena sekarang ada orang yang mengamalkan doa-doa khusus ketika cuci tangan, waktu dicuci tangan jenazah, dicuci telinga jenazah, dicuci mulut, lalu dikabarkan ada doa. Dalam banyak kitab, terutama kitab-kitab mu'tabar dari 4 mazhab, tidak dicantumkan doa-doa dari Nabi apapun waktu memandikan jenazah kecuali niat dari awal, niat untuk memandikan mayat. Jadi dari mana doa itu? Itu amalan pribadi, bukan dari keterangan dari Nabi SAW. Silakan cek ke kitab-kitab Syafi'i, waktu urusan memandikan jenazah juga tidak dicantumkan doa-doa khusus. Itu amalan pribadi. Bolehkah? Silakan saja. Doa itu kan agak bebas, Pak. Kapanpun kita berdoa dibolehkan. Tapi kalau ditanya ada dalilnya, tidak ada dalilnya yang menyatakan doa-doa khusus ketika cuci telinga, cuci mulut, cuci ini juga ada. Jadi karena memandikan jenazah itu tanpa doa, intinya sudah selesai dengan mengikuti tata cara mandi jenazah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Begitu juga ketika menyiramkan air. Kalau ditanya ada hadis doa khusus, enggak ada. Tapi kalau kita mau berdoa, misal kita mandikan jenazah ayah kita, waktu kita cuci telinganya, kita cuci tangannya, kita berdoa, ya Allah, tangan inilah yang mencari nafkah untuk kami, ya Allah, ampunkanlah dosa dari tangan ayahku ini. Boleh enggak? Boleh. Ya doanya, jangankan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Gayo boleh. Boleh. Kita cuci matanya, kita bilang, ya Allah, mata ayahku ini yang dulu siang malam berjaga-jaga untuk menjaga aku, ampunkanlah matanya, ya Allah. Boleh. Karena doa itu agak sedikit bebas, dia di luar amalan-amalan yang mahdah.
Jadi bukan bermakna itu menjadi sebuah pekerjaan yang haram total, tidak. Jadi begitu Pak ya. Jadi tidak ada pernyataan khusus tentang itu. Apa konsekuensi bagi pemilik warung kopi kalau terjadi maksiat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sanna sunnatan sayi'atan, barang siapa yang memperkenalkan satu keburukan, maka dia mendapatkan falahu wizrun, dia dapat dosa, wa wizru man amila ba'dah, dan dosa diikuti dengan dosa orang yang mengikuti keburukan itu. Sekarang jadi masalah begini, membuat warung kopi apa hukumnya Pak? Mubah kan, bukan haram dapat warung kopi kan, kita salah satu cara mencari rezeki. Kalau orang cuma duduk minum kopi tidak bermaksiat, maka tidak ada masalah, halal-halal saja. Tapi ketika warung kopi disetting tempat berkumpulnya orang-orang bermaksiat dan pemiliknya tidak berusaha mencegah, disitulah baru terjadi dosa. Dan dosanya Pak melipat-lipat. Kita punya warung kopi, kita sediakan wifi, internet. Supaya laku kita sediakan internet. Orang buka macam-macam dari internet. Ada yang main game judi online, ada yang buka porno. Kita memang yang sediakan kita. Maka seluruh dosa mereka berdosa dialirkan kepada yang menyediakan fasilitas itu. Meninggal dia, warung kopinya masih belum meninggal, dia sudah meninggal, warung kopinya masih hidup. Dosa-dosa ini dilanjutkan, dikirimkan Allah menjadi dosa pensiun. Dikirimkan itu. Makanya kalau buat usaha warung kopi harus punya keberanian untuk mencegah maksiat. Jangan gara-gara penagut kopi, jangan hanya gara-gara supaya laku kopi, kita nggak mikirkan maksiat yang dilakukan. Kadang-kadang ada lebih parah lagi Pak. Malam maghrib orang kumpul, kita yang matikan lampu, kita yang tutup pintu, orang di dalam tak solat maghrib. Nyan mandum desya, selain mereka berdosa, dialirkan Allah, ditambah ke dalam catatan amal pemilik warung kopi. Itu efeknya. Tapi kalau kita sanggup Pak jaga, itu aman. Kalau kita sanggup jaga, kalau nggak sanggup, sebaiknya cari usaha yang lebih aman. Jangan buat usaha yang kira-kira mengundang dosa. Itu usaha buka warnet, buka PS untuk anak-anak. Gara-gara anak dibuka PS, anak-anak di kampung anak sembahyang di hidung. Gaduh buat PS. Siapa yang punya PS itu? Dialah yang menanggung dosa. Mereka yang terbiasa tidak melakukan ibadah. Jadi itu bahayanya. Berdoa dengan kalimat-kalimat tertentu yang saya juga tidak menghafalnya. Kalau doa itu dengan bahasa Aceh dulu kan, misal tadi dengan bahasa Aceh, doa itu tidak dibatasi harus bahasa Arab. Itu dulu yang mau kita kasih tahu. Jadi misalnya kita menghafal doa dengan bahasa Aceh yang kita memohon kepada Allah dan maknanya benar, maknanya sesuai dengan syariat, tidak terjadi pelanggaran syariat, tidak berbau syirik, tidak berbau pelanggaran akidah, maka itu dibolehkan. Namun ketika kita berdoa dengan kalimat-kalimat yang bagaimana bahasa yang melaban-laban, mencaru-caru, apa bahasanya Pak? Pokoknya yang sifatnya ada ini dengan huruf ini, maka ya Allah begini dengan huruf ini. Itu hal-hal seperti itu sebaiknya ditinggalkan. Karena pertama, doa itu harus tegas. Doa itu bentuknya harus tegas. Minta apa yang diinginkan dengan tegas. Karena salah satu kemakruhan dalam berdoa adalah membuat doa itu seperti sajak, seperti puisi. Salah satu kemakruhan dalam berdoa, berpuisi dalam berdoa itu membuatnya seperti sajak, baik dalam bahasa apapun. Itu makruh. Seperti kita mengatur-atur kalimat seperti bunyi pantun kan, atau puisi-puisi. Ini termasuk kemakruhan.
Jadi apalagi yang kita kadang-kadang kita lihat maknanya mencawa-cawa. Ya, mencawa-cawa maknanya. Kenapa harus huruf ini dibalik dengan dibalik, maka dikhawatirkan maka akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena salah satu permainan syirik, Pak, itu mengubah-ubah ayat. Dulu kami waktu belajar-belajar di daerah itu ada diberitahu tapi tidak kami amalkan. Misal kalau menyebutkan sesuatu, nanti membayangkan dalam huruf waw, di dalam bulatan waw itu ada fulan, nanti di dalam huruf ini ada ini. Lalu kita sebutkan, itu semua berbau kesyirikan. Jadi sebaiknya jangan diamalkan, karena nanti bisa berubah menjadi kekuatan syaitan. Apalagi bentuknya mantra. Bentuknya mantra. Itu jangan diamalkan, Pak. Karena sebaik-baiknya doa adalah doa al-ma'sur, doa sesuai dengan kalimat-kalimat Allah dalam Al-Quran dan kalimat-kalimat Nabi. Itu sebaik-baiknya berdoa. Tapi kalau dalam bahasa Aceh yang jelas maknanya, silakan. Tapi kalau sudah mencawa-cawa, sebaiknya jangan. Nanti bisa dimanfaatkan oleh syaitan. Ya. Karena begini, kadang-kadang ada orang tidak sadar, jatuh ke dalam sihir, dia tidak sadar telah mengamalkannya. Dengan mengamalkan kalimat-kalimat tertentu. Ya. Nah, mantra-mantra begini, itu dilarang. Nah, jadi sebaiknya ditinggalkan, Bapak, hal-hal yang tidak jelas begitu. Doa mentang lagi doa Nabi, lagi doa ayat-ayat Quran, itu sudah sebaik-baiknya doa. Karena Allah, kalau bukan doa itu baik, tidak mungkin dikutip kembali kalimat itu, lalu dicantumkan dalam Al-Quran. Jadi doa Nabi yang dicantumkan dalam Al-Quran, itu semua doa yang telah dipatenkan oleh Allah. Dipatenkan. Contohnya begini kan, waktu Nabi Ibrahim minta anak, kan dia sebutkan, Rabbi habli minas salihin. Kita minta anak, enggak kita sebutkan salihin, hanya kita minta anak saja. Tapi Nabi Ibrahim minta anak yang saleh. Kalau engkau kasih yang saleh, ya Allah. Diberi oleh Allah. Ya, singkat, padat, tegas. Langsung Allah beri Ismail dan Ishak. Nah, itu sebaik-baiknya cara berdoa. Doanya orang zalim yang tersakiti hatinya, lalu dia mendoakan orang yang menzaliminya, apakah doanya bentuknya kebaikan atau keburukan, itu semua diterima oleh Allah. Ya. Betul bahawa salah satu daripada syarat berdoa bersihnya hati. Jangan ada doa yang bentuknya unsur maksiat atau meminta celaka kepada orang lain. Itu kalau bukan posisi terzalimi. Itu kalau bukan posisi terzalimi. Tapi kalau posisi terzalimi, maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit untuk segera mendengarkan keluh kesah orang terzalimi. Makanya kata Rasulullah, ada 3 doa yang tidak ada hijab. Jadi tidak ada penghalang ketika dia berdoa. Yaitu doanya orang tua kepada anaknya, doa ul walid li waladihi, itu enggak ada hijab. Makanya hati-hati doakan anak yang buruk. Kalau bapak doakan anak jadi monyet, itu jadi monyet betul tu, Pak. Akalnya jadi monyet. Hati-hati, mulut ini jaga kalau untuk anak, Pak. Kemudian doa orang yang sedang berpuasa sampai berbuka. Dan ketiga, doa da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Jadi kalau terzalimi, kita dihabisi, Pak, atau tidak dibayarkan hutang, angkat tangan minta sama Allah, Allah kabulkan doa itu dengan cara-cara Allah. Itu tidak termasuk yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang mengaminkan doa di hari Jumaat ketika khatib menutup khutbah, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, ya, dan seterusnya. Nah, ini memang masalah mengangkat tangan yang jadi masalah, mengaminkannya tidak jadi masalah. Memang disuruh aminkan. Jadi ketika imam mengucapkan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, amin, tetap makmum disuruh aminkan. Yang jadi masalah di mana? Apakah makmum disuruh angkat tangan atau tidak? Kalau imam, kalau khatib, itu memang makruh mengangkat tangan. Tidak boleh mengangkat tangan, Pak. Yang ada dalil
hanya menunjukkan jari pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi menunjukkan jari begini dibolehkan. Tapi khatib tidak disunnahkan, makruh mengangkat tangan. Jadi nggak ada yang mengangkat tangan. Maka khatib kan nggak pernah kita lihat ada yang angkat tangan, kecuali khatib lulusan pesantren kilat. Itu baru dia angkat tangan. Ya, jadi dia belajarnya kayak kilat, dia belajar langsung jadi khatib. Nggak ada itu. Tapi masalah makmum angkat tangan memang khilaf. Itu khilaf. Ada yang menyunahkan angkat tangan mengikuti dalil-dalil umum tentang angkat tangan, tapi ada juga yang menyunahkan untuk tidak angkat tangan. Dan saya baca Imam Nawawi termasuk yang memilih untuk tidak angkat tangan. Ya, makmum jadi hanya mengucapkan amin, amin. Jadi ini masih khilaf. Artinya tidaklah sampai terlarang menjadi haram ketika mengangkat tangan, karena urusan angkat tangan ini pun urusannya cuma sunnah, dan itu pun bukan bermasalah pada khatib, hanya pada makmum saja. Jadi boleh angkat, boleh tidak. Jadi membina orang untuk mengetahui dasar-dasar ini yang perlu. Jadi jangan sampai sekali lagi dia ketika melihat orang di sampingnya tidak angkat tangan, hanya mengucapkan amin, timbul kebencian. Ini apa ini orang ini? Ini siapa ni, kelompok mana? Ini yang selalu kita harus bina masyarakat. Jangan terlalu sensitif hal-hal yang dia sendiri pun belum tahu, nggak pernah baca kitab. Apalagi bertemu dengan guru-guru yang kadang-kadang memang tidak punya sifat bijak, sehingga selalu ingin membuat orang karu tabi. Karu tabi lah, masjid dibuat ribut. Ini tidak baik sebenarnya, karena kita ini satu Tuhan, satu Nabi. Hal-hal kecil jangan terlalu dipermasalahkan. Jadi itu yang saya tahu, memang khilaf dalam urusan makmum. Bagaimana caranya menghadirkan kekhusyuan melalui bacaan? Tadi saya bilang jangan terjemahkan, tapi tadabburkan. Tadabbur itu beda Pak dengan terjemah. Terjemah itu tahap awal untuk bisa tadabbur, karena kita nggak bisa tadabbur kecuali tahu artinya. Tapi begitu kita sudah tahu arti, maka perlu belajar terjemah di awal. Jangan sampai hari ini Al-Fatihah pun kita nggak tahu artinya, Maliki Yaumiddin nggak tahu artinya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nggak tahu artinya. Berarti selama ini kita bagaikan orang yang buta, yang hanya bisa membaca, menghafal, tapi tidak pernah bisa mencoba melihat isi daripada ayat itu. Kalau sudah bisa terjemah, bukan terjemah di dalam salat, tapi tadabbur, fikirkan maksud di balik ayat. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan, itu kan penyerahan diri bulat-bulat kepada Allah. Artinya, ya Allah, kami tidak sanggup untuk menangani diri kami, menolong diri kami. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyelesaikan urusan kami, hanya kepada Engkau lah kami berharap. Itu waktu ucap iyyaka nasta'in itu penuh dengan harapan. Itu tadabbur, itu menghadirkan kekhusyuan. Jadi bukan begini, jadi bukan menerjemahkan Maliki Yaumiddin, Tuhan semesta alam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami menyembah, kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, kami memohon petunjuk darimu, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kita sudah mulai menerjemahkan perkata. Itu pelajaran SD, menerjemahkan. Tapi bahayanya malah kita enggak solat lagi, sudah belajar terjemah di dalam solat. Sedangkan solat itu bukan itu maksud solat. Jadi jangan sampai kita belajar terjemah dalam solat. Makanya belajarlah tafsir. Dengan tafsir kita tahu maksud di balik ayat. Kan Nabi SAW mengatakan bahwa ketika kita baca Al-Fatihah, Allah menjawab. Allah itu menjawab setiap kalimat yang kita baca berdasarkan hadis Nabi SAW. Nah, ini maksud daripada menghadirkan bacaan melalui tadabbur. Dan satu lagi tadi, yaitu pasanglah perasaan ihsan. Allah melihat, menatap, memandang, memperhatikan kita yang sedang salat. Nah, insyaallah itu kalau nanti diganggu syaitan,
Jangan kira begitu diganggu kita tidak khusyuk, tidak apa. Kita pasti diganggu. Syaitan tidak ingin kita salat dengan sempurna. Kita pasti diganggu. Yuwaswis fi sudurin nas, dia ganggu, dia bawa memori-memori yang kira-kira sudah 30 tahun berselang, tiba-tiba teringat dalam salat. Itu memori itu dibawa oleh syaitan. Atau yang tadi di luar salat kita memikirkan solusi, bagaimana caranya solusinya, ternyata kita temukan solusinya dalam salat. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, udah hilang lagi solusi itu. Itu gangguan. Tapi kita tidak dianggap hilang kalau diganggu syaitan selama kita masih bisa kembali. Jadi diganggu juga kita kembali lagi, diganggu lagi, kembali lagi. Itulah disebut dengan perang di dalam salat. Makanya mihrab ini, salah satu bahasa mihrab itu berasal daripada harbun, yaitu perang. Sebagian ulama mengatakan di antara makna mihrab tempat berdirinya komandan perang. Jadi komandan perang, imam memimpin perang untuk melawan godaan syaitan sampai malaikat menulis ku terima. Makanya imam membesarkan suaranya, mengingatkan makmum jangan lalai, dibesarkan suara pada waktu-waktu yang betul besar suara. Nah, inilah perjuangan untuk salat agar diterima aman insyaallah di akhirat. Itu saja yang perlu kita fikirkan. Kenapa Allah menyandingkan kalimat salat dan zakat, dan adakah korelasi yang membatalkan satu sama lain? Pertama, Bapak Ibu, kalau kita baca tafsir, ini dibahas oleh para ulama, Allah menyandingkan salat dan zakat dalam di antara semua rukun Islam hanya dua yang disandingkan, salat dan zakat. Kadang-kadang bahasanya aqimus shalah wa atuz zakah, kadang-kadang yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah, kadang-kadang aqamus shalah wa atuz zakah. Cuma dua ini yang disandingkan. Haji tidak disandingkan dengan rukun Islam yang lain. Puasa bicara sendiri. Salat dan zakat selalu berdua. Kenapa begitu? Hikmah yang paling besar adalah salat itu perintah dan menunjukkan ketaatan kita pada Allah. Jadi lambang hubungan baik kita dengan Allah adalah salat. Lambang hubungan baik kita dengan Allah adalah salat. Kalau enggak salat, kita enggak baik dengan Allah, maka Allah pun akan membalas ketidakbaikan kita setelah Dia memberi nikmat. Jadi salat itu sebagai lambang hubungan baik. Kalau bahasanya hablum minallah, itu urusannya melalui salat. Sedangkan zakat itu adalah lambang hubungan baik kita dengan sesama manusia. Memberi itu lambang hubungan baik dengan manusia. Bapak boleh senyum terus-terusan kepada pengemis, kalau enggak pernah kasih, dicaci sama pengemis itu. Ketemu sama pengemis senyum, tanya kabar lagi, apa khabar, sihat orangnya. Jumaat depan gitu lagi, ketemu lagi, senyum lagi, sihat. 10.000 pun enggak keluar. Pengemis itu sesama pengemis mengatakan, "Tidak tapi ngejok peng 10.000 yang mendeng." Dicaci, Bang. Kita ini walaupun baik kita dengan pujian, senyuman, enggak akan dianggap. Lambang hubungan baik dengan sesama manusia adalah memberi. Enggak pernah senyum ke pengemis, muka mekru'ub terusan. Mekru'ub itu berkerut, cemberut terus-terusan. Ketemu pengemis, wajahnya mengerikan. Pengemisnya enggak pernah lihat, tapi dia buka dompet, dia kasih, ambil ini, pergi makan. Kita lihat, dikasihnya, pengemis akan berbisik sama pengemis, Masya Allah, wajahnya saja yang seperti setan, hatinya seperti malaikat, kata pengemis. Disukai, makanya lambang hubungan baik itu memberi. Perbuatan yang paling dibenci Nabi dan Allah, pelit. Yang paling disukai adalah dermawan. Penghuni surga paling banyak diantaranya para dermawan. Begitu dua ini disandingkan, maka lengkaplah yang Allah inginkan. Berbuat baiklah engkau dengan Allah, berbuat baiklah engkau dengan manusia. Itu maksud Allah kenapa selalu salat dan zakat disandingkan bersama. Salah satunya saja batallah amal yang lain. Ada salat tidak bayar zakat, neraka juga ujungnya.
Ada zakat, tidak salat, juga neraka. Kalau tidak seimbang, berarti kita ini tidak ada jaminan untuk bisa bersenang-senang di dalam surga Allah kecuali mencicipi lebih dahulu nerakanya. Itu maksud daripada sandingan aqimus salah wa atuz zakat. Ya, jadi hidup itu harus sempurna, seimbang dalam dunia kepada Allah dan kepada manusia. Apakah saling membatalkan? Saling membatalkan dalam ruang lingkup yang luas, bukan saling membatalkan dalam ruang lingkup fikih. Jadi kan enggak disyaratkan dalam rukun solat harus bayar zakat, kan enggak masuk pembatal solat harus bayar zakat. Imam enggak bayar zakat, bolehkah jadi imam? Boleh, tapi makruh karena dianggap fasik. Kita solat belum bayar zakat, sahkah? Sah. Jadi bukan dalam ruang lingkup yang kecil, dalam ruang lingkup yang umum. Nanti di akhirat yang enggak solat semua zakatnya dihapus, yang bayar zakat saja, yang solat saja tidak bayar zakat, dikirimkan ular, yutawaqun ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Yang tidak bayar zakat dikalungkan, yutawaqun kata Allah, dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Apa yang dikalungkan? Hartanya yang dia tidak bayar zakat. Apa bentuk harta itu? Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, yaitu seekor ular yang bernama Suja. Bentuknya bagaimana? Al-Aqra, kepalanya botak. Ular itu kepalanya botak, bukan berambut maksudnya. Mana ada ular berambut botak semua kan? Tapi enggak semua yang botak-botak disebut ular. Walaupun ada yang mengatakan kah lagi ular ke? Ada. Tetapi yang dimaksud Aqra, kulit di kepala terlepas. Kenapa? Nabi mengatakan terlalu banyak racun yang dia bawa sehingga kulitnya sendiri terlepas. Ini kepala yang ular yang akan tercipta dari harta yang kita enggak bayar zakat. Lalu kemudian dia berhadapan dengan kita, begitu mau digigitnya dia membaca ayat. Ular itu membaca ayat. Apa ayatnya? Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim, dan seterusnya sampai ayat tadi yang kita baca. Ular itu yang mengingatkan dulu, ini aku adalah hartamu dan Allah telah mengatakan kepadamu di dunia begini. Itu orang enggak bayar zakat, hancur juga hidupnya. Makanya berbaiklah dengan Allah, berbaiklah dengan sesama manusia, insyaallah aman sampai ke akhirat nanti. Adakah di hadis yang menunjukkan tentang seseorang meninggal husnul khatimah atau su'ul khatimah atau husnul khatimah? Ada beberapa hadis yang menyebutkan itu. Orang bisa dianggap dan divonis meninggal husnul khatimah ya, kalau dia meninggal dalam keadaan sedang melakukan amal saleh, terutama kalau dia syahid dan syahidnya dia berperang karena Allah. Juga dianggap husnul khatimah kalau orang meninggal dalam keadaan sakit ya, atau meninggal dalam keadaan terbakar, kemudian tenggelam, kemudian seorang perempuan meninggal ketika melahirkan, lalu mabtun, orang yang meninggal ketika sakit perut, cuci darah, ginjal, pokoknya meninggal gara-gara penyakit di sini ya. Ini meninggal syahid, meninggal dapat pahala, itu dihitung husnul khatimah. Meninggalnya habis cuci darah, itu syahid. Tapi beda dengan syahid di medan perang. Syahid medan perang itu syahid sebenarnya, yang ini mendapat pahala syahid. Nah itu meninggal husnul khatimah. Cuma meninggal husnul khatimah, nanti kalau dia pernah bermaksiat sebelum meninggal ya ditimbang lagi. Yang penting dia dapat pahala besar ketika meninggal. Nah, lalu meninggal dalam terucap kalimah la ilaha illallah, itu husnul khatimah. Lalu satu lagi tanda meninggal husnul khatimah, keluar keringat, airqul jabin. Dalam hadis kalau keluar keringat di sini ketika meninggal itu tanda husnul khatimah. Karena ada salah seorang sahabat mengunjungi sahabat yang lain, lalu dilihatnya ada tanda, ada keluar keringat di sini. Lalu dia mengatakan, aku teringat hadis Nabi bahwa husnul khatimah irqul jabin, kalau jidat
berkeringat ketika meninggal. Itu menunjukkan kebaikannya. Itu yang ada hadis-hadis tentang meninggal husnul khatimah. Kalau meninggal su'ul khatimah, ya kebalikannya, meninggal dalam keadaan sedang bermaksiat, meninggal sedang berzina, meninggal di kedai kopi nggak bayar. Kalau sudah bayar belum tentu kan, jadi meninggal di kedai kopi nggak bayar, itu meninggal. Pokoknya yang but jahat, itu bisa meninggal su'ul khatimah. Ya, kira-kira begitu yang ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal pun disunnahkan membaca Quran, Pak. Itu tujuannya lebih kepada menenangkan hati orang yang mendapat musibah. Misal besok mau dikuburkan, malam itu disuruh baca. Oh, ada yang mengatakan misal menyogolom pemano kalau belum dimandikan nggak boleh baca. Itu pandangan mazhab Hanafi. Itu hanya pandangan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi memakruhkan membaca Quran sebelum dimandikan. Tapi jumhur ulama nggak apa-apa, tetap disuruh bacakan. Untuk apa tujuan baca? Supaya kita tidak dihantui oleh syaitan, jangan sampai meratap. Lalu dengan baca Quran Allah tenangkan hati, kita terima takdir Allah. Kalau si jenazah memang sudah selesai, terputus amalnya dengan meninggal. Jadi kita yang ditenangkan dengan baca. Tapi kalau yang sebelum itu tujuannya untuk jenazah juga. Kalau sebelum meninggal itu, nanti disuruh juga baca Quran sambil tunggu dia dikuburkan. Sunnah ahli keluarga membaca Quran menenangkan hati. Jadi memang ada pandangan begini, Bapak. Ada orang yang sudah meninggal lalu masih didoakan semoga husnul khatimah. Dia sudah meninggal, lalu ketika dengar kalimat udah meninggal, ya semoga husnul khatimah. Nah, itu sebagian mengatakan bahwa dia nggak bisa lagi kita doakan semoga husnul khatimah karena telah melewati masa meninggalnya, kan? Jadi dilarang baca itu sebagian. Tapi setelah saya baca-baca berulang-ulang, sebenarnya tidak masalah mengucapkan itu walaupun orangnya sudah meninggal, karena itu menjadi bahagian doa. Kalaupun dia meninggal dalam keadaan tidak husnul khatimah, semoga Allah meringankannya setelah meninggal. Jadi tidak pun ada dalil khusus yang menyatakan larangan nggak boleh ucap semoga husnul khatimah. Jadi boleh-boleh saja walaupun dia sudah meninggal. Bagi yang belum meninggal, ya itu doa semoga kita dapat husnul khatimah. Kan ada doanya, Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Itu doa kita sebelum meninggal, dibolehkan dan itu baik.